mengapa kita sekarang harus melaksanakan PMO level sekolah. Kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Nagrak, kami persilakan. Terima kasih Bu Nunung. Izin Ibu Pengat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang ini kita berkumpul dalam kegiatan PMO level sekolah. Saya tidak akan berpanjang lebar seperti rapat. Ini intinya, ketika mungkin Ibu Bapak masih ingat di rapat terakhir kita ada permintaan jangan yang di depan saja loh yang ngomong, tetapi kami pun perlu bicara. Nah inilah saatnya, ini bagiannya. Ternyata kita difasilitasi dalam bentuk PMO level sekolah. PMO itu apa sih? Project Management Office. Kan begini, Project Management Office itu tidak lain adalah bagaimana manajemen mengelola sebuah proyek, artinya mengelola sekolah. Sejauh mana di manajemen itu terjadi? Di antaranya biasanya kami selama 1 tahun kemarin yang di PMO itu kami berenam, kami dengan KP-nya itu saya dengan Bu Nunung, Bu Eli, Pak Apep, Pak Isan, dan Bu Nela. Sekarang saya sengaja menambah Bu Maida untuk dilibatkan di dalam komite pembelajaran. Nah ini biasanya di PMO-nya seperti apa? Kita ditanya sudah sejauh mana, apakah ada praktik baik, ada berapa guru. Nah sekarang berbasis instrumen itu sudah tidak asik. PMO di apa? Hanya ditanya-tanya melalui dunia maya ya. Dunia maya ada sekian instrumen, kami harus menjawab. Apakah ada penganggaran di sana? Tidak ada. Kami sama online duduk bareng, tidak ada apa-apa. Nah, diberikanlah ke level sekolah. Level sekolah yang berperan siapa? Seperti kata Ibu pengawas, ya kepala sekolah. Tapi harus didampingi oleh Ibu pengawas. Oleh karena itu terima kasih Ibu pengawas sudah menyempatkan hadir. Walaupun baru kemarin saya menghubungi beliau, teh longok sekolah menuju AN, dan alhamdulillah beliau langsung menyempatkan siap kalau ada PMO. Kalau hanya untuk ngamonep ANBK mah alim, tapi teh ini bareng bareng PMO. Oh iya kalau bareng PMO, karena saya butuh tahu sejauh mana kepedulian guru. Saya menyambut baik PMO level sekolah, Ibu Bapak. Mungkin ya ada saatnya Ibu Bapak bicara. Nah yang kita bicarakan tidak lain seperti kata Pak Dokter mah ngegibahin anak. Ini ngegibahin resmi anak ada difasilitasi. Saatnya yang muda yang bicara, ini saatnya. Saatnya kita dikasih porsi, ini Ibu Bapak dikasih saatnya. Di level sekolah kita berdiskusi. Pemikiran Ibu Bapak dituangkan di sini. Bukan menghujat orang lain, bukan melemahkan orang lain, bukan mengeluhkan sesuatu, tetapi kita bicara terkait sejauh mana pelayanan kita kepada anak didik kita dan apa yang harus kita lakukan. Maka bahasanya adalah budaya refleksi, karena senantiasa kita sering merefleksi tetapi refleksinya tidak terarah. Ibu Bapak tadi dari kelas datang ke sini, dia mah di kelas itu teh budak teh jadi saya belum ngajar. Itu apa? Itu refleksi. Nan versinya dumel ya kan? Nah kita akan merefleksi hal seperti itu mulai saat ini. Kita ke depan akan merefleksi, akan sering seperti ini. Kenapa anak-anak dibiarkan begitu? Kita sengaja mengapa di hari Kamis. Ibu Bapak kan P5. Kalau P5 kan bisa sambil ya, tidak seperti mapel yang lain. Mengapa tidak harus semua guru? Beda dengan rapat. Kalau rapat memang informasinya harus dipahami oleh semua guru. Kalau ini paling tidak target sekolah itu adalah dipahami oleh guru yang mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Karena kewajiban kami harus kontrol. Kontrolnya apa? Kami harus sejauh mana sih? Jadi tidak ada beban dari sana. Silahkan refleksi, bukan refleksi pijat, tapi refleksi terkait apa yang sudah kita lakukan oleh kita pada anak didik kita, dan anak didik kita seperti apa, kedepannya seperti apa. Ini PMO yang dimaksud.
Jadi mungkin ibu bapak ketika tadi malam melihat pengumuman, loh kok tiba-tiba, kok mendadak, bukan mendadak. Sengaja diumumkannya pun bukan di grup SMA Negeri 1 Nagrak, di komunitas belajar. Karena kita ingin membangun komunitas belajar. Harapan saya Pak Bu, komunitas belajar ini bagian dari kegiatan komunitas belajar, refleksi adalah bagian dari komunitas belajar. Kedepan saya sudah dengan manajemen mencanangkan, maukah kita ketika sekarang jam segini mengganggu KBM kan? Kalau anak juga harus diliburkan, masa sih hayo-hoy dipulangkan? Oleh karena itu ke depan saya akan meminta waktu luang ibu bapak di luar jam pelajaran untuk berdiskusi juga, untuk berdiskusi memanfaatkan komunitas belajar. Kita gunakan dunia maya, tidak usah harus bertemu kan, yang namanya diskusi, membangun komunitas belajar. Tidak tiap minggu, tidak tiap hari, kita cobakan untuk membangun diri kita, untuk membekali diri kita dengan biasa sharing, dengan belajar bersama-sama. Saya juga sama belajar. Oleh karena itu sebenarnya di PMO sekarang pun tidak ada pemaparan apa-apa, hanya saya karena ini awal, ke depan tidak akan ada penjelasan apa-apa, kita akan langsung prung diskusi. Karena ini awal, maka butuh penjelasan. PMO level sekolah akan dilaksanakan per 6 bulan dengan target topik. Topik. Nah, diminta topiknya, jadi topik dibatasi. Karena ini harus terlaporkan. Ada 4 topik utama: pengembangan sekolah, kemudian pembelajaran, iklim keamanan, dan peningkatan kapasitas guru. Dari sekian kami sudah bicara dengan KP, sudah ada awalnya, yaitu kita agak fokus ke pembelajaran. Jadi ibu bapak, hari ini ibu bapak dikumpulkan itu, kita akan berbicara sudah sejauh mana sih pembelajaran kita. Sudah sejauh mana pembelajaran kita, kemudian anak didik kita sudah seperti apa. Bukan akan menyalahkan si A, bukan akan menyalahkan anak didik kita, sudah anaknya begini, tetapi dari sini sudah apa yang sudah kita lakukan, lantas harus seperti apa. Ini yang harus dicari. Dan biasa setelah refleksi harus ada solusi. Kan kalau tadi mah nu refleksi nu biasa datang ke ruang guru ngadu mah, solusinya sekarang tidak ada, hanya curhatan begitu ya. Tapi hari ini mudah-mudahan bisa sampai solusi. Nanti dipandu kita akan fokus seperti apa. Sebenarnya ibu bapak juga boleh menyarankan hal-hal lain, empat topik ini, tapi kita diharapkannya biar fokus di satu topik. Kalau ingin sekolah menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini, empatnya pasti ada. Tapi mari kita satukan niat, kita fokuskan, kita akan di topik mana fokusnya. Nanti ke depan, di semester depan kita akan fokus di topik yang berbeda. Selanjutnya seperti itu. Jadi di dalam per 6 bulan ini kita akan mencoba menyelesaikan atau permasalahan sesuai dengan topik-topik yang ada. Waktu penyelesaiannya 6 bulan insya Allah. Dan sekian, ini penjelasannya ya. Nanti teknis pemilihan, teknis kita diskusi akan dipandu oleh tim KP seperti apa. Maka teman-teman juga diminta mengisi Google Form. Sebentar Google Formnya akan dikirim oleh Ibu Eli ke komunitas belajar. Itu mohon diisi. Jadi teman-teman begini, kalau nanti di Google Form sudah terisi, kemudian kita sudah mengerucut pada satu masalah, PMO itu tingkat lanjutnya adalah implementasi. Jadi bagaimana teman-teman mengatasi permasalahan yang dihadapi. Lalu nanti kita evaluasi di bulan Desember, karena PMO itu dilakukan selama 6 bulan sekali. Jadi kami kemarin Senin, KP dan Bapak Kepala Sekolah berencana mengerucut pada subtopik
yang kedua, pembelajaran di kelas, ya, pembelajaran di kelas. Ada guru BK? Itu dari subtopik perencanaan yang dibutuhkan Ibu dan Bapak adalah sebesar 27, sebentar. Masih masuk lagi 23 responden. Sementara 43,5% ini ternyata membutuhkan dalam perencanaan itu penyusunan modul ajar. Ya. Kemudian sekitar 13% itu penyusunan prosedur penilaian. Kemudian sekitar 26,1% itu adalah penyusunan dokumen project based learning dan 17,4% itu adalah penyusunan ATP. Jadi yang paling besar sebesar 43,5% adalah menginginkan bahwa perencanaan dalam subtopik perencanaan itu adalah penyusunan modul ajar. Ya, kemudian di dalam subtopik strategi implementasi itu sekitar 65,2% itu adalah merujuk kepada pembelajaran diferensiasi. Sekitar 8,7% itu adalah metode mengajar yang beragam, 13% itu adalah metode asesmen yang beragam, 12,5% itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi yang paling banyak adalah 62,5% merujuk ke pembelajaran diferensiasi. Demikian, terima kasih dari 24 responden. Baik, terima kasih Bu Eli. Ternyata dari 24 responden di perencanaan itu menginginkan adanya penyusunan modul ajar, ya. Jadi yang merasa perlu untuk dikuatkan itu adalah penyusunan modul ajar. Sementara diimplementasinya adalah pembelajaran diferensiasi. Jadi sejalan. Jadi nanti modul ajarnya menggambarkan bagaimana dibuat rencana yang menampilkan atau menyelesaikan solusi tentang pelajaran berdiferensiasi. Ya kan? Pelajaran berdiferensiasi sudah pernah disampaikan oleh Ibu Eli dalam IHT, ya, kalau tidak salah Ibu Eli. Iya. Jadi sekarang tinggal buka-buka lagi, kemudian cari topik. Jadi Bapak Ibu mau mengajar tentang apa? Dibuatkan modul ajarnya dan boleh berdiskusi di komunitas belajar. Diskusinya nggak harus dalam forum resmi seperti ini. Boleh lewat WA di grup itu, atau seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kita berencana paling tidak 2 minggu sekali, khusus di kelas 10 dan kelas 11, yang implementasinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu yang berada di kelas 10 dan 11. Jadi sampai November, karena KBM itu kan sampai November. Di Desember kita sudah mulai penilaian akhir semester. Maka kita bisa berdiskusi mulai September, Oktober, November. November mungkin, atau sekitar sambil berdiskusi juga pelaksanaan supervisi akan dilaksanakan, ya. Saya bocorkan saja, ya. Jadi nanti di September kita sudah akan melaksanakan supervisi. Jadwal dan segala halnya akan dibuat oleh TPMPS, ya, yang menjadi supervisor Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bapak Kepala Sekolah belum mendelegasikan kepada kami, jadi beliau mengatakan saya sendiri akan masuk ke kelas Bapak Ibu, ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan, karena itu adalah tupoksi kita yang paling urgen, yang paling penting sebagai pendidik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Semarak semakin cerah. Kami bangga dengan para pendidik sang pencerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.